Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'i khalihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal qurra wal qasas. Bismillah. Subhanallahi samtul qadir jalani qadasallahu sirran jamal masyaallah. جميع شيخ وما شيخ من الله صلى الله عليه وسلم. سيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tasik nerasaken tentang bab iktikaf. Masailu fi niyatil iktikaf. Masalah yang dalam niate ikilah iktikaf. Niate iktikaf niku sampun jelas. Nawaitul iktikafa sampun jelas serat biasanya pun datang masjid pintunipun mulai kita melebet masjid sampun wonten seratan niku. Melebet masjid dimulai kalian kaki ingkang kanan terus niat nawaitul iktikaf kan ngoten. Niku secara umumnya kados ngoten. Dah luwih sempurna niku nggih dengan melaksanakan atau melakukan sholat 2 rakaat. Nah niku secara keranten di dalam ibadah niku wonten tingkatan-tingkatanipun. Tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan di dalam iktikaf itu sholat 2 rakaat mboten. Tapi yang harus dilakukan itu adalah niatnya. Setelah niat untuk melakukan kesempurnaan di dalam ibadah, ada yang cukup dengan dasarnya saja yaitu niat, sampun cekap. Tapi untuk lebih sempurnanya masuk di rumahnya Allah di masjid, kita sholat 2 rakaat untuk iktikafal masjid. Nah, masalah yang dalam niat yang dimaksud di sini itu adalah ketika seseorang sudah beriktikaf, di dalam iktikafnya tersebut orang ini punya masalah, baik itu masalah di dalam kebutuhannya atau masalah yang mendesak. Masalah kebutuhannya dia harus keluar dari masjid untuk buang air kecil atau air besar, atau dia butuh untuk memenuhi kekuatannya untuk makan dan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan masalah di dalam niat iktikaf itu harus mengulang atau sudah dicukupi dengan niat itu saja. Syakhsun dakhulal masjidah wa nawal iktikaf wa kharaja minhu summa raja'a ilal masjidi fahal yanwi al i'tikafa marratan ukhra am takfihi an niyatul ula. Sahsun dakhalal masjidah, seseorang memasuki masjid wa nawal i'tikaf, dan orang itu telah melakukan di dalam niat i'tikaf wa kharaja minhu, setelah dia niat iktikaf dan melakukan iktikaf, dia keluar dari tempat iktikafnya tersebut dengan alasan yang bermacam-macam niki wau. Summa raja'a ilal masjid, kemudian dia masuk lagi ke tempat dia iktikaf yaitu masjid itu. Fahal yanwi al iktikafa, apakah dia harus niat iktikaf marratan ukhra,
yaitu mengulang niat lagi. Am takfihi an niyatul ula, atau sudah dicukupkan dengan niat awal ketika orang itu masuk di dalam masjid tadi. Intinya kalau memang setiap masuk terus niat iktikaf mboten masalah kan ngoten. Seumpami orang tersebut tidak niat, dicukupkan dengan niatnya yang awal, apakah diperbolehkan? Niki dalam wacana menambah keilmuan kita anggene ibadah datang pengiran. Sebenarnya ketika dilakukan tiap masuk niat iktikaf mboten masalah, sudah tidak ada masalah. Cuma ketika dia ingin mengamalkan keluasan ilmu tersebut, maka harus dimengerti itu, apakah cukup berniat atau mengulang niat. Fihi tafsilun, di dalam hukum yang seperti itu, dia keluar dari tempatnya dia untuk iktikaf, maka ditafsil, diperinci alasannya apa dia keluar. Fataratan yutlikul muddata wa taratan yuqayyiduha. Maka fataratan yutlikul muddah, maka dilihat ya, masa dia keluar dari tempat dia iktikaf itu berapa lama. Kalau orang kencing, orang buang air besar, kan tidak lebih dari 1 jam semisal. Ada waktunya yang sudah ditentukan secara umumnya. Wataratan yuqayyiduha, dan yang satu lagi dibatasi dengan waktu-waktu yang dia sendiri. Nanti kalau setelah makan dari rumah saya kembali lagi ke masjid semisal kayak begitu. Wataratan yakunu nadhran, wataratan yakunu mangzuban. Ditafsir lagi juga, dia di dalam melaksanakan ibadah iktikaf tersebut dalam ibadah yang dia itu wajib alias nazar, atau hanya sekedar dia itu melakukannya secara sunnah. Kalau hukum wajib, maka bagaimana? Jelas beda orang yang melakukan ibadah dengan secara sunnah dan orang yang melakukan ibadah dengan secara wajib. Walaupun sama-sama sholat sunnah kalian sholat wajib itu kan sama-sama sujud nggih sami, rakaat nggih sami kan ngoten. Awalan idza atlaqal i'tikafu ay lam yuqayyid bi muddah. Yang pertama, di dalam i'tikaf itu lam yuqayyidhu bi muddah, tidak dibatasi dengan adanya masa waktu, ya. Maka dilihat idza kharaja minal masjidi bila azmin alal audi inda khuruzi lazimahul istiqnafu niyatil i'tikafi mutlaqon. Seseorang tersebut ketika keluar dari masjid bila azmin alal audi, dia punya niatan, punya kesengajaan tidak kembali ke tempat dia iktikaf tersebut saat dia keluar dari tempat iktikaf. Wis cukup sakmina iktikafku, sesuk maneh lah ngoten. Bukan waktu yang dekat tapi sesuk maneh. Lazimahu istiqnafu niyatil i'tikafi mutlaqon, maka dia harus niat iktikaf lagi. Semisal mantun maghrib ngeten iki jenengan kundur karena ditunggu kalian keluargi untuk makan malam, padahal jenengan mantun sholat sunnah niki wau, mantun sholat maghrib jenengan niat iktikaf juga, jenengan wangsul. Mungkin iso balik ya balik, nek iso ya mengko lah ngoten. Kemudian isak jenengan ternyata diparingi kemudahan kalian pangeran saged rawuh malih. Nah, jenengan niat iktikaf malih. Karena ketika jenengan kundur niki wau maghrib, pulang maghrib niki wau tidak ada niatan untuk kembali lagi Mas ya. Idza aradau sawaun akhraja liqada'i hajatin am
baik dia itu di dalam keluarnya ya itu liqadha'i hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya amlah atau tidak. Jadi pokoknya intinya dia keluar dari tempatnya ibadah. Tentang alasan dia keluar dari itu, ya namanya manusia itu kebutuhannya banyak, alasannya juga banyak. Ono sinkron apa itu ketika dia duduk tadi kok rodok masuk angin semisal, kok gak enak ya, dia pulang ternyata di rumah kok sudah enakan, sudah kelihatan sehat, dia kembali lagi kan ngoten. Yang kedua, wa idza kharaja aziman alal audi, dia mempunyai niatan untuk kembali lagi ke tempat dia iktikaf. Lam yalzamuhu istinafun niat, maka orang yang mempunyai niat untuk pulang dulu dan dia kembali lagi isya nanti, maka dia tidak niat lagi, tidak masalah ya. Lam yalzamu istinaful niatul iktikaf, dia tidak mengulang di dalam niatnya iktikaf, karena dia apa? Dia punya niatan nanti setelah dia makan dia kembali lagi. Beda yang tidak punya niatan, yang penting setelah melakukan iktikaf, setelah sholat maghrib dia pulang, tidak ada kejelasan untuk dia kembali lagi iktikaf. Tapi yang mempunyai niatan setelah dia memenuhi kebutuhan di rumah, keperluannya di rumah, wong iktikaf itu kan sesuatu yang berat. Setiap ibadah itu berat. Mboten wonten jeneng ibadah mboten berat niku mboten wonten. Iktikaf niku harus menyampingkan kebutuhan-kebutuhan. Mulanya di dalam hadis yang ketika bab iktikaf niku, orang yang memenuhi kebutuhan baik itu tentang maisha keluarganya, kepentingan keluarganya, kepentingan saudaranya, dia seakan-akan ya dia mempunyai kebaikan ya, kebaikan tersebut melebihi orang yang telah iktikaf 10 tahun di dalam masjid. Jadi di dalam setiap ibadah itu wonten ada sesuatu yang utama, ada yang di atasnya lagi. Karena apa? Manusia itu bentuk jasadnya adalah satu. Jasadnya satu. Ketika melakukan sama-sama kadang-kadang tidak mungkin, kecuali disamakan ketika di dalam niat. Dia keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan, itu adalah bagian dari ibadah. Yang penting di dalam kehidupan untuk ibadah itu senantiasa apa yang dilakukan itu ditata, baik tentang niatannya untuk melakukan apapun itu penting. Jadi ibadah niku mboten sing nang kono iktikaf tok nggih mboten. Ibadah iku terus nang kono niku njungkung tok nggih mboten, nyekel tasbih tok nggih mboten. Di mana ada kebaikan-kebaikan yang senantiasa bisa kita lakukan dengan melakukan amalia ibadah-ibadah yang bentuknya itu kadang-kadang tidak nampak bagian dari ibadah, tapi itu sebenarnya adalah bagian dari ibadah. Jadi jenengan wonten tamu semisal ten griya, jenengan tengok-tengok nenggane masjid itu kan sae. Tapi tamu sing nenggone mriku niku kan nggih butuh kalian jenengan, ngoten lho. Butuh jenengan. Jenengan nemoni tamu, terus tamune seneng sebab ketemu sampean. Niku terus bagian saking ibadah. Bagian saking ibadah. Monggo niku yang penting di dalam setiap kehidupan kita ada nilai-nilai untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, baik itu yang secara jelas itu adalah ibadah atau yang tidak jelas itu adalah bagian dari ibadah yang secara sir, secara rahasia.
secara samar. Wong mlebu surga niku dalan niku mboten hitungan, ngoten lho nggih. Mboten hitungan. Mlebu neraka nggih dalan niki mboten hitungan, ngoten lho nggih. Mboten hitungan. Maka bagian dari ilmu itu adalah untuk menata di dalam setiap nafas kita, langkah kita untuk tetap di jalur yang membuat Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Saniyan idza lam yutlik bal qayyadahu bi muddatin ka yaumin aw syahrin wa lam yashtarit at-tatabu'a wa kharaja. Yang kedua, permasalahan kedua, idza lam yutrak al-i'tikaf bal qayyadahu bi muddatin, ketika dia i'tikaf, aku niat i'tikaf saulan semisal, atau aku niat i'tikaf sedino, walam yastaritit tadabu wa kharaja, dan tidak disyaratkan di dalam melakukan itu manggon masjid, tidak. Semisal dia yang penting nangkun itu dalam hitungan aku sedino pengen iktikaf nangguni masjid. Ternyata namanya manusia ada kebutuhan. Lamun nek iku netep tok nangguni masjid, awake nangguni masjid, pikirane nang omah. Padahal butuh nih nanggone ku ibadah iku menyambungkan hati, menyambungkan pikir nanggone pangeran. Monggo sing iso ibadah dengan menjadikan dunia itu sebagai dari wasilah ibadah nanggone pangeran, silahkan. Maka ada waktu-waktunya. Ini ana wong nom terus nanggone ku iktikaf sedina-sedinane, kemanten nyar iktikaf sedina-sedinane. Dia kan punya kewajiban sudah. Kalau masa tua terus nangkuniku semuanya kehidupannya sudah dijamin, artinya kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh anak-anaknya. Dia tidak punya kewajiban apapun selain ibadah nangguni pangeran. Maka itu adalah bagian dari fadlnya Allah. Dia bisa melakukan di masa tuanya iktikaf tok nangguni masjid. Krono kebutuhane kabeh niku sudah dipanci kalian anak-anake. Dipanci kalian anak-anake. Tidak masalah yang seperti itu. Jadi karena dia sudah tidak punya tanggungan dengan keluarga. Maka kalau bisa itu yang punya orang yang sudah keluarga yang orang tuanya sudah menginjak sepuh dan yang lainnya, maka alangkah dipikirkan sama-sama sebagai anak bergotong royong. Nun sewu, bergotong royong dalam rangka memangsiunkan orang tua dari pemikiran dan pekerjaan. Tapi wong urip gak bisa tidak berpikir. Wong tua niku saobahe niku mesti berpikir. Cuma kita ringankan dengan tidak memikirkan kebutuhan di dalam kehidupan kesehariannya, ditanggung sama-sama oleh anak-anaknya. Duwe anak telu semisal, mongko musyawarah anak telu iki ayo njunjung bareng-bareng wong tuwa. Ana sing nanggung berase, ana sing nanggung iku ya, aku tak nanggung iku kebutuhan bayar listrik lan liya-liyane, aku tak nanggung iku kebutuhan senenge wong tuwa semisal apa kan ngoten. Andai kata kita pensiunkan yang seperti itu, dane ridane wong tuwa nanggone anak tersebut. Anaknya bakal dadi arek wong-wong sing nang kono kehidupane barokah. Cuma kadang-kadang wis keluarga niku rata-rata lali ngenteni sugih. Wong sugih iku macem-macem ngoten nggih. Sugih ngenteni kurang sugih malih. Sugih itu adalah kekayaan dimulai dari hati kita inilah untuk nyugihno awak kita niki bagaimana. Orang ngenteni nuruti sugih niku kurang terus ngoten. Jadi andai kata di dalam tiap bulan anak-anaknya itu sudah menjadi anak orang-orang yang sukses ya. Jadi sukses itu tingkatannya kan ya macam-macam. Misal menyisihkan dari beberapa yang dia peroleh di dalam tiap bulannya. Istilah
nek dijunjung dhewe abot, nek dijunjung bareng-bareng sing sugih orang rasa sugih, sing gak duwe juga sama istilahnya. Sak mampunya yang paling minimal berapa, monggo disepakati wes sak mampu sak minimal monggo Dik kan ngono. Masih yang lebih kaya akan ini. Andai kata yang seperti itu tenange wong tua iso ngelakoni ibadah di masa tuanya, iktikaf nang masjid, jamaah iso tenang, iktikaf iso tenang, mari salat ora kesusu mule, ora kesusu kondur, si iso ngaji Quran lan liya-liyane. Dane yo senenge wong tua. Melakno niku duwe anak pinter niku dibutuhkan. Tapi lebih dibutuhkan lagi duweni anak sing ngerti, ngoten lho. Ngerti lan pengertian. Ngerti nanggone wong tua, ngerti akan kebutuhan orang tua. Akeh sing nanggone niku anak-anak dipinterno tapi ora dadi anak sing ngerti. Sehingga lali nanggone wong tua. Monggo kapan diparingi anak sing ngerti niku termasuk rahmate pangeran sing ageng nggih. Senajan ora pinter tapi ngerti nanggone wong tuwa. Idza kharaja liqada'i hajatin, seseorang ketika iktikaf terus keluar untuk melakukan ya liqada'i hajatin ya untuk hajatnya mimbaulin awaitin. Sebab nek nguyuh niku mboten saged dimpet. Begitu juga ketika mau buang air besar ndak bisa dimpet ngoten nggih, ibadahnya mboten tenang. Lam yalzamu istinafun niat, maka dia tidak harus mengulangi niatnya. Wis sampai nang jeding monggo. Nang jeding terus malih wis melanjutkan iktikafnya. Wa in tala zamanu tilka hajat. Walaupun masanya atau waktunya dia buang hajat termasuklah lama. Sebabnya nopo? Kak tutup istilah nang kono niku ketika buang air besar niku niki agak keras semisal ya. Semakin orang itu semakin sepuh kan semakin banyak gangguannya itu banyak ngoten nggih. Kadang niku nguyuh niku kadang-kadang gak tuntas koyo kudu nguyuh kemawon kan ngoten. Nah, niku kadang-kadang masa sepuh, masa tua kok diparingi sehat bisa ibadah niku bagian saking nikmati pangeran. Li'anna la budda minhu fa huwa kal musta'na inda niyati. Karena manusia itu tidak bisa lepas saking kebutuhan untuk buang kotorannya. Maka tidak usah dia itu mengulang niat iktikafnya. Yang kedua, idza kharaja li ghairi qada'i hajatin,